Koalisi itu bisa terbentuk kalau menurut Geoffrey Friedman itu ada tiga faktor setidaknya. Pertama faktor ideologis, dua faktor historis, yang ketiga faktor pragmatis. Nah kalau misal kemudian kita lihat sejauh ini dalam konteks dinamika rekonfigurasi koalisi, aspek ideologis to some extent ada, tetapi tidak menjadi mainstream utama. Historis rasanya tidak. Betul kemarin Pak Surya Paloh datang ke Golkar itu sebagai bagian dari romantisme masa lalu, sebagai alumni dari Golkar. Alumni Golkar. Tapi kemudian dalam konteks ini lebih banyak dipengaruhi oleh aspek pragmatis. Dan kalau misal kemudian kita lihat tadi pertanyaannya, apakah kemudian manuver dari teman-teman Golkar yang begitu fleksibel, begitu powerful, menjadi magnet dari kekuatan politik-politik tertentu, merepresentasikan independensi Golkar sebagai partai yang otonom, ataukah ini kepanjangan tangan dari presiden? Kalau misal kemudian kita melihat konteksnya per hari ini, memang kalau misal kita cermati, Golkar sepertinya masih menjadi kepanjangan tangan presiden, masih menjadi kepanjangan tangan Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kita merujuk, ada beberapa artikel ditulis oleh namanya Profesor Dick Tomsa itu dari Latrobe University, Melbourne, Australia. Memang disertasinya tentang Golkar. Tomsa itu mengatakan bahwa karakter dari Golkar memang lebih menekankan pada cara pandang yang lebih pragmatis. Pragmatisme itulah yang kemudian membuat survivability dari Golkar itu sendiri. Nah kalau misal kemudian kita lihat dia sebagai sebuah pertahanan, upaya untuk kemudian melakukan strategi marketing yang lebih bagus, bisa saja ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan exit strategy. Kalau misal KIB sendiri tidak mampu kemudian menentukan sebenarnya siapa yang mau dijual, per hari ini belum ada. Nah kalau misal kemudian nanti per hari ini kemudian terus berkembang, ternyata kemudian tadi disampaikan oleh Bang Mardhani, Bang Jansen, kemudian Anies menguat dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan kemudian Golkar menciptakan exit strategy, pintu belakang untuk kemudian nyebrang ke satu sisi. Bagaimanapun juga, kalau misal kemarin sudah ada kader-kader Golkar menciptakan relawan Go Anies, dan ini sudah menjadi tipikal, kita sudah bisa membaca. Biasanya Golkar itu menebar saham politik ke berbagai elemen. Siapapun yang menang, di sanalah ada Golkar. Dan kemudian kalaupun kemudian ada kekalahan tidak sesuai dengan ekspektasi, pintu belakang akan dibuka, exit strategy akan ditempuh di sana. Dan itu sudah terbukti berkali-kali. Dan itulah bagian dari survivability Golkar di sana.